Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Newsline pemirsa, setuju kan setiap orang pasti memiliki cara masing-masing dalam mengatur keuangan dan pengeluaran sehari-harinya, betul kan? Tapi salah satu cara yang paling sering diterapkan banyak orang adalah berhemat. Dalam menerapkan gaya hidup hemat, seorang orang akan berhati-hati atau bisa dikatakan cermat dalam membelanjakan uang agar tidak boros. Tapi masih banyak anggapan bahwa orang hemat adalah orang yang pelit karena dirinya tidak mau mengeluarkan uang untuk kondisi tertentu. Padahal hemat dan pelit adalah dua hal yang berbeda pemirsa. Gaya hidup hemat membuat seseorang menggunakan uang dengan bijaksana. Sedangkan gaya hidup pelit yakni ketika seseorang takut kehilangan uang. Membeli barang hanya melihat faktor harga saja, asal murah, kegunaan juga mungkin agak berkurang. Alih-alih belanja sesuai kebutuhan seperti orang hemat, saking pelitnya mereka enggan mengeluarkan uang untuk hal apapun, termasuk soal kebutuhannya kecuali jika terpaksa. Salah satu gaya hidup yang bisa membuat keuangan seseorang bisa terkelola dengan baik adalah gaya hidup hemat atau frugal living. Namun banyak orang salah persepsi dan bahkan menganggap frugal living sama dengan pelit. Lantas bagaimana agar kita lebih bijaksana dalam mengatur keuangan agar tetap hemat dan terbebas dari stigma pelit ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami perencana keuangan Prita Gosi. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang Mas Marvin. Oke, Mbak Prita, dua hal yang berbeda ya, hemat dan pelit, tetapi sering diasosiasikan sama. Apa sih perbedaannya? Ya, perbedaan yang paling mendasar adalah hemat itu merupakan suatu gerakan di mana kita melakukan pengeluaran dengan lebih hati-hati, melakukan pengeluaran dengan lebih mindful, dan pada akhirnya kalau berhasil untuk dilakukan dengan baik, maka kita akan mulai hidup dengan lebih minimalis dan mungkin lebih sedikit waste. Waste itu jadi kayak sampah dan lain-lain. Sedangkan kalau pelit itu sebetulnya kategorinya lebih seperti orang yang kikir begitu ya. Jadi dia punya sumber dayanya, kadang dia punya uangnya, tetapi dia tidak mau mengeluarkannya. Bahkan ada juga yang memilih untuk membeli barang-barang hanya berdasarkan karena harganya yang paling murah, tanpa melihat sebetulnya manfaatnya ada atau tidak dan kualitasnya seperti apa. Itulah kira-kira dua perbedaan antara hemat dan pelit. Artinya berarti bisa dikatakan kalau pelit itu dia bisa merugikan dirinya sendiri juga berarti Mbak Prita ya? Betul sekali, karena bila mana seorang pribadi ini menjadi pelit, biasanya dia tidak mau melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Kita harus paham, yang namanya perencanaan keuangan itu bukan untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana kita bisa mencapai berbagai tujuan-tujuan hidup dengan lebih baik dan terencana, sehingga harapannya kita bisa hidup sejahtera hingga masa yang lebih panjang. Pada saat dia pelit, bisa jadi satu, dia seperti menjahati atau menyakiti dirinya sendiri dengan tidak memberikan yang terbaik untuk dirinya. Contoh, misalnya mau membeli makanan, lebih pilih yang penting murah tetapi tidak sehat dibandingkan mungkin memilih yang sehat dan mungkin malah bisa menjadi investasi untuk kesehatannya. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang pelit itu dia setelah memiliki uangnya enggan untuk mengeluarkan. Nah, ini agak berbahaya karena money personality-nya tuh akhirnya adalah menjadi vigilance. Jadi terlalu berhati-hati dan terlalu ketakutan. Sehingga menimbulkan stres. Jadi kalau ada orang bilang bahwa orang stres hanya karena nggak punya uang, belum tentu. Ini adalah contoh di mana orang stres karena dia kebanyakan uang, tetapi dia tidak mau mengeluarkan uangnya karena dia tidak tahu dan dia terlalu ketakutan. Dia takut miskin, dia takut tidak punya apa-apa padahal dia punya. Itu yang membahayakan. Dan yang terakhir, biasanya dia enggan untuk bersedekah ya. Jadi tidak mau give back padahal sebetulnya dia mampu melakukannya. Oke, ada juga ungkapan jangan pelitlah sama diri sendiri gitu katanya testimoni orang yang pelit gitu ya mengatakan kalau nanti kalau misalnya saya kasih treat buat diri saya sendiri takutnya kebablasan gitu loh. Nah itu permasalahannya di mana sih sebenarnya? Ya, karena tadi money personality-nya adalah terlalu vigilance. Vigilance itu terlalu ketakutan, terlalu berhati-hati. Jadi pada saat dia misalnya mau melakukan pembelanjaan, dia khawatir, wah saya takut nih kalau saya melakukan pembelanjaan ini, maka nanti saya mungkin tidak bisa pensiun enak. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang memang memiliki kecenderungan untuk terlalu ketakutan, terlalu berhati-hati, saya sarankan untuk membagi alokasi pengeluarannya. Minimal menjadi living, saving, playing. Harapannya pada saat
dia sudah membagi 3 seperti itu, maka dia paham bahwa dia boleh untuk menggunakan uang yang dimiliki dari penghasilannya dari rekening playing. Rekening playing ini umumnya 20% Mas Marvin dari penghasilan bulanan dia. Sehingga kalau dia mau menggunakan 20% atau bahkan mungkin kurang dari 20%, itu boleh-boleh saja karena dia sudah melakukan savings dan investasi di bagian yang lain. Maka itulah pentingnya untuk memisahkan pengeluaran kita dan memiliki kantong-kantong yang terpisah untuk aset yang kita punya. Oke, so itu rumus singkatnya atau simpelnya seperti itu ya, 3 kantong untuk dialokasikan. Nah, pertanyaan berikutnya ini yang menjadi PR bagi orang tua adalah mengajarkan kepada anak-anak mengenai tips hidup cerdas hemat. Karena seringkali kalau misalnya anak-anak beli apa, dia dibilang, ih mama papa pelit gak mau beliin ini. Nah, gimana sih cara mengajari anak-anak ini supaya terbiasa yuk hidup cerdas dari kecil? Benar, kan kemarin juga kita baru merayakan Hari Anak Nasional ya. Jadi kita perlu memahami bahwa anak itu sebenarnya sudah bisa loh diajarkan mengenai literasi keuangan sejak dini. Tapi apa saja nih yang kita ajarkan? Pertama adalah earning money. Jadi anak tahu bahwa uang masuk itu pasti datang dari sumber tertentu, misalnya kerja, hadiah, dan lain-lain. Lalu anak itu perlu membagi 3. Bagi 3 untuk anak tuh seperti apa? Nomor 1 kita ajarkan dia shopping, tetapi shopping yang smart. Jadi jangan sampai kita juga tidak mengajarkan anak kita shopping sejak awal, khawatirnya dia tidak memiliki kemampuan untuk berbelanja bijak saat dia dewasa kelak. Jadi memang itu sudah banyak sekali researchnya. Anak yang tidak diberikan kebebasan untuk berbelanja tetapi diarahkan pada saat kecil, biasanya saat dewasa dia terima gaji dia akan kebablasan dan tidak mampu mengatur keuangannya. Lantas yang kedua, dia perlu membaginya untuk saving. Jadi anak pun juga harus diajarkan nih untuk menabung dan juga investasi, dan yang paling penting adalah saat sudah remaja memahami adanya dana darurat atau emergency. Karena biasanya anak remaja juga sudah mulai pulang sekolah sendiri, sudah mulai mandiri, jadi penting banget untuk dia memiliki dana emergency untuk dirinya. Dan yang terakhir yaitu giving. Jadi anak itu memang sedari kecil sebaiknya diajarkan untuk memberi karena dia lebih beruntung mungkin daripada yang lain. Dia memiliki dibanding yang lain sehingga dia tidak memiliki rasa sayang atau misalnya menyesal pada saat dia mengeluarkan uangnya untuk orang lain. Dia paham bahwa dia bisa melakukannya dan itu malah membawa kebahagiaan. Nah, itulah sebetulnya cikal bakal kalau kita ingin anak kita menjadi lebih bijaksana dalam mengatur keuangannya, bukan menjadikannya dia malah jadi pelit. Oke, nah ini ada titipan poin dari produser saya nih Mbak Prita ngomong-ngomong. Kalau misalnya kita tanda kutip menjadi pelit karena keadaan, katakanlah inflasi, harga kebutuhan pokok naik, jadi akhirnya kemudian kita terpaksa menjadi sangat pelit bahkan untuk diri sendiri. Gimana sih cara menyikapinya? Apakah dengan, mungkin kalau solusinya, kalau saya tadi memberikan contohnya ya, saya bilang coba alokasinya digeser sedikit. Mungkin kita biasa untuk investasi 30%, mungkin investasi 20%, sisanya 10% ditambahkan untuk kebutuhan pribadi. Atau bisakah ada solusi lain? Ya, kita kan sekarang mengalami kondisi yang mungkin naik turun ya, setiap orang pasti seperti itu. Nah, kalau langkah pertama adalah mengatur ulang anggaran kita. Kita paham, oke, pemasukan kita sekian, ternyata pengeluaran kita berubah. Pada saat antara pemasukan dan pengeluaran tidak match, maka kita harus lihat, oke, bagian mana yang harus kita hemat. Hemat itu selalu dimulai dari biaya-biaya yang sifatnya tetap. Contohnya seperti langganan, cicilan, dan lain-lain. Maka kalau Anda mau berhemat, mulainya dari situ. Berikutnya baru kita melihat kira-kira pengeluaran apa ya yang memang bisa kita antisipasi lebih rendah. Misalnya penggunaan listrik yang lebih hemat, pembelian barang yang direncanakan sehingga tidak banyak sampah juga pada akhirnya gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir pada saat kita mengalami kondisi tersebut adalah melihat situasi yang non permanen, jadi temporary sifatnya seperti apa? Benar seperti Mas Marvin tadi katakan, yaitu kita alokasinya berubah dulu sampai pada akhirnya kita mampu mencapai equilibrium yang baru. Tetap kita targetkan pada ujungnya tetap savings sebisa mungkin 30%. Kalau memang ternyata dengan penghasilan saat ini tidak mampu dilakukan, maka mungkin nanti kita dengan keluarga kita juga sama-sama berdaya. Jadi di situ kita menambah income. Supaya harapannya kita hidup lebih mindful, lebih terarah dan sesuai dengan tujuan keuangan kita. Oke, hidupnya hidup cerdas, bukan mengenas. Oke, terima kasih perencana keuangan Prita Gosu sudah bersama kami di Newslam. Mbak Prita, sehat selalu. Terima kasih untuk ngobrolnya siang hari ini. Sehat selalu. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami.